Kita beralih ke Madura bagian barat, yaitu Bangkalan. Bangkalan berasal dari kata, bangkah, dan, laan, yang artinya, mati sudah. Istilah ini diambil dari cerita legenda tewasnya pemberontak sakti Kilesap yang tewas di Madura Barat. Menurut beberapa sumber, disebutkan bahwa Raja Majapahit yaitu Brawijaya Keve telah masuk Islam, data kekunoan di makam Putri Cempa di Trowulan, Mojokerto. Sebelum kita bahas, perlu diinformasikan bahwa channel ini akan membahas seputar sejarah dunia. Jika topik ini cocok untuk kalian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan jika ada video baru dari channel ini. Namun demikian, siapa sebenarnya yang dianggap Brawijaya Keve? Di dalam buku Madura en Zijin Vorstenhuis dimuat antara lain Stambun van het Geslah Cakradiningrat. Dari Stambun tersebut tercatat bahwa Prabu Brawijaya Keve memerintah tahun-tahun 1468 sampai tahun 1478. Dengan demikian, maka yang disebut dengan gelar Brawijaya Keve, Madura en Zijin Vorstenhuis hal 79, adalah Brekaerta Bumi dan mempunyai dua orang anak dari dua istri selir. Dari yang bernama Endang Sasmitowati melahirkan Aryo Damar dan dari istri yang bernama Ratu Dworowati atau dikenal dengan sebutan Putri Cina melahirkan Lembu Peteng. Selanjutnya Aryo Damar, Adipati Palembang, mempunyai anak bernama Menak Senojo. Menak Senojo tiba di Propo Pamekasan dengan menaiki Bulus Putih dari Palembang kemudian meneruskan perjalanannya ke barat Bangkalan. Saat dalam perjalanan di Taman Mandi Sarasido di Sampang pada tengah malam Menak Senojo mendapati banyak bidadari mandi di taman itu. Oleh Menak Senojo pakaian salah satu bidadari itu diambil yang mana bidadari itu tidak bisa kembali ke kayangan dan akhirnya jadi istri Menak Senojo. Bidadari tersebut bernama Nyai Peri Tunjung Biru Bulan atau disebut juga Putri Tunjung Biru Sari. Menak Senojo dan Nyai Peri Tunjung Biru Bulan mempunyai anak Aryo Timbul. Aryo Timbul mempunyai anak Aryo Kudut. Aryo Kudut mempunyai anak Aryo Pojok. Sedangkan di pihak Lembu Peteng yang bermula tinggal di Madegan Sampang kemudian pindah ke Ampel, Surabaya, sampai meninggal dan dimakamkan di Ampel, Lembu Peteng mempunyai anak bernama Aryo Manger yang menggantikan ayahnya di Madegan Sampang. Aryo Manger mempunyai anak Aryo Pratikel yang semasa hidupnya tinggal di Gili Mandangin, Pulau Kambing. Dan Aryo Pratikel mempunyai anak Nyai Ageng Budo. Nyai Ageng Budo inilah yang kemudian kawin dengan Aryo Pojok. Dengan demikian keturunan Lembu Peteng menjadi satu dengan keturunan Aryo Damar. Dari perkawinan tersebut lahirlah Kiai Demang yang selanjutnya merupakan cikal bakal kota baru dan kemudian disebut Plakaran. Jadi Kiai Demang bertahta di Plakaran Arosbaya dan ibu kotanya Kota Baru, Kota Anyar, yang terletak di sebelah timur daya Arosbaya. Dari perkawinannya dengan Nyai Sumekar mempunyai 5 orang anak yaitu Kiai Adipati Pramono di Madegan Sampang. Kiai Pratolo disebut juga Pangeran Parambusan. Kiai Pratali atau disebut juga Pangeran Pesapen. Pangeran Paningkan disebut juga dengan nama Pangeran Sukasudo. Kiai Pragalbo yang kemudian dikenal dengan nama Pangeran Plakaran karena bertahta di Plakaran, setelah meninggal dikenal sebagai Pangeran Islam Onggu. Namun perkembangan Bangkalan bukan berasal dari legenda ini, melainkan diawali dari sejarah perkembangan Islam di daerah itu pada masa pemerintahan Panembahan Pratanu yang bergelar Lemah Duwur. Beliau adalah anak Raja Pragalba, pendiri kerajaan kecil yang berpusat di Arosbaya, sekitar 20 km dari kota Bangkalan ke arah utara. Panembahan Pratanu diangkat sebagai raja pada tanggal 24 Oktober tahun 1531 setelah ayahnya, Raja Pragalba wafat. Jauh sebelum pengangkatan itu, ketika Pratanu masih dipersiapkan sebagai pangeran, dia bermimpi didatangi orang yang menganjurkan dia memeluk agama Islam. Mimpi ini diceritakan kepada ayahnya yang kemudian memerintahkan Pati Empu Bageno untuk mempelajari Islam di Kudus. Perintah ini dilaksanakan sebaik-baiknya, bahkan Bageno bersedia masuk Islam sesuai saran Sunan Kudus sebelum menjadi santrinya selama beberapa waktu lamanya. Ia kembali ke Arosbaya dengan ilmu keislamannya dan memperkenalkannya kepada Pangeran Pratanu. Pangeran ini sempat marah setelah tahu Bageno masuk Islam mendahuluinya. Tapi setelah dijelaskan bahwa Sunan Kudus mewajibkannya masuk Islam sebelum mempelajari agama itu, Pangeran Pratanu menjadi maklum. Setelah ia sendiri masuk Islam dan mempelajari agama itu dari Empu Bageno, ia kemudian menyebarkan agama itu ke seluruh warga Arosbaya. Namun ayahnya, Raja Pragalba, belum tertarik untuk masuk Islam sampai ia wafat dan digantikan oleh Pangeran Pratanu. Perkembangan Islam itulah yang dianut oleh pimpinan di Kabupaten Bangkalan ketika akan menentukan hari jadi kota Bangkalan,
bukan perkembangan kekuasaan kerajaan di daerah itu. Jauh sebelum Pangeran Pratanu dan Empu Bageno menyebarkan Islam, sejumlah kerajaan kecil di Bangkalan. Diawali dari kerajaan Plakaran yang didirikan oleh Kiai Demang dari Sampang, yang diperkirakan merupakan bagian dari kerajaan Majapahit yang sangat berpengaruh pada saat itu. Kiai Demang menikah dengan Nyi Sumekar, yang diantaranya melahirkan Raden Pragalba. Pragalba menikahi 3 wanita. Pratanu adalah anak Pragalba dari istri ketiga yang dipersiapkan sebagai putra mahkota dan kemudian dikenal sebagai Raja Islam pertama di Madura. Pratanu menikah dengan putri dari Pajang yang memperoleh keturunan 5 orang. Pangeran Sidinggili yang memerintah di Sampang. Raden Koro yang bergelar Pangeran Tengah di Arosbaya. Raden Koro menggantikan ayahnya ketika Pratanu wafat. Pangeran Blega yang diberi kekuasaan di Blega. Ratu Mas di Pasuruan dan Ratu Ayu. Kerajaan Arosbaya runtuh diserang oleh Mataram pada masa pemerintahan Pangeran Mas pada tahun 1624. Pada pertempuran ini Mataram kehilangan panglima perangnya, Tumenggung Demak, beberapa pejabat tinggi kerajaan dan sebanyak 6.000 prajurit gugur. Korban yang besar ini terjadi pada pertempuran mendadak pada hari Minggu, tanggal 15 September tahun 1624, yang merupakan perang besar. Laki-laki dan perempuan ke medan laga. Beberapa pejuang laki-laki sebenarnya masih bisa tertolong jiwanya. Namun ketika para wanita akan menolong mereka melihat luka laki-laki itu berada pada punggung, mereka justru malah membunuhnya. Luka di punggung itu menandakan bahwa mereka melarikan diri, yang dianggap menyalahi jiwa ksatria. Saat keruntuhan kerajaan itu, Pangeran Mas melarikan diri ke Giri. Sedangkan Prasena putra ketiga Pangeran Tengah dibawa oleh Juru Kiting ke Mataram, yang kemudian diakui sebagai anak angkat oleh Sultan Agung dan dilantik menjadi penguasa seluruh Madura yang berkedudukan di Sampang dan bergelar Cakraningrat I. Keturunan Cakraningrat inilah yang kemudian mengembangkan pemerintahan kerajaan baru di Madura, termasuk Bangkalan. Cakraningrat I menikah dengan adik Sultan Agung. Selama pemerintahannya ia tidak banyak berada di Sampang, sebab ia diwajibkan melapor ke Mataram sekali setahun ditambah beberapa tugas lainnya. Sementara kekuasaan di Madura diserahkan kepada Sontomerto. Dari perkawinannya dengan adik Sultan Agung, Cakraningrat tidak mempunyai keturunan sampai istrinya wafat. Baru dari pernikahannya dengan Ratu Ibu, Syarifah Ambani, keturunan Sunan Giri, ia memperoleh 3 orang anak dan beberapa orang anak lainnya diperoleh dari selirnya tertera pada silsilah yang ada di Asta Air Mata Ibu. Bangkalan berkembang mulai tahun 1891 sebagai pusat kerajaan dari seluruh kekuasaan di Madura, pada masa pemerintahan Pangeran Cakraningrat II yang bergelar Sultan Bangkalan II. Raja ini banyak berjasa kepada Belanda dengan membantu mengembalikan kekuasaan Belanda di beberapa daerah di Nusantara bersama tentara Inggris. Karena jasa-jasa Cakraningrat II itu, Belanda memberikan izin kepadanya untuk mendirikan militer yang disebut Korps Barisan, dengan berbagai persenjataan resmi modern saat itu. Bisa dikatakan Bangkalan pada waktu itu merupakan gudang senjata, termasuk gudang bahan peledak. Namun perkembangan kerajaan di Bangkalan justru mengkhawatirkan Belanda setelah kerajaan itu semakin kuat, meskipun kekuatan itu merupakan hasil pemberian Belanda atas jasa-jasa Cakraningrat II membantu memadamkan pemberontakan di beberapa daerah. Belanda ingin menghapus kerajaan itu. Ketika Cakraningrat II wafat, kemudian digantikan oleh Pangeran Adipati Secoadiningrat keempat yang bergelar Panembahan Cokroningrat VIII, Belanda belum berhasil menghapus kerajaan itu. Baru setelah Panembahan Cokroadiningrat wafat, sementara tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, Belanda memiliki kesempatan menghapus kerajaan yang kekuasaannya meliputi wilayah Madura itu.